pikiran-pikirannya Tagore sering disebut nasionalis dan humanis. Ini seolah-olah kontradiksi. Kalau nasionalisme itu berarti cinta negaranya sendiri, kalau humanisme itu harusnya tanpa sekat. Tapi Tagore ingin menyatukan bahwa seorang yang nasionalis otomatis dia akan humanis. Tidak mungkin seorang yang nasionalis itu nanti anti humanisme. Itu nanti di puisi-puisinya banyak. Jadi cintailah bangsamu. Ketika kamu mencintai bangsamu, maka hakikatnya kamu juga akan mencintai seluruh manusia. Dalam sejarah, Tagore adalah sastrawan pertama yang mendapatkan Nobel sekitar 1913. Dia juga pernah dapat gelar knighthood. Harusnya dia pakai sir, tapi gelar itu dikembalikan tahun 1919 setelah Inggris membantai rakyat. Ada satu kota namanya Amritsar. Itu ratusan orang tewas di sana dan oleh Tagore dikembalikan. Jadi Tagore ini saya bilang tadi orangnya natural. Dapat hadiah meskipun yang ngasih barat, dia terima. Karena dia lihat, oh itu tidak melihat apa-apa, cuma melihat karya sebagai seorang sastrawan, ya diterima. Tapi begitu lihat yang ngasih ini kok jahat, ya dikembalikan lagi. Jadi tidak rumit-rumit. Wah itu yang ngasih barat, saya kan tidak barat, saya timur, tidak usah, nggak Nobel-Nobelan. Kan ada yang kayak gitu, dikembalikan. Tapi oleh Tagore, kok ada orang mau ngasih biar seneng, ya diterima. Tapi kok setelah ngasih malah bantai, ya dikembalikan lagi. Jadi tidak harus dipikirin jelimet. Jadi Tagore nasionalismenya luar biasa. Termasuk dia mengkritik swadesinya Gandhi. Saya bilang tadi, Gandhi itu kan maunya orang memenuhi hidupnya sendiri, tapi gaya kuno. Harus pakai baju memintal benangnya sendiri. Sementara ya kalau bajunya kayak yang dipakai Gandhi, gampang, cuma dikelawer-kelawerkan itu selesai. Nah kalau baju yang dipakai orang-orang, pakai alat pintal lama, ya pontang-panting. Harus pakai mesin jahit yang modern. Jangan anti-sains, meskipun harus membebaskan diri dari penjajahannya Barat. Jadi ya itu tadi, dia naturalis meskipun idealis. Itu cirinya Tagore. Nah, ini yang monumental dari Tagore, Santiniketan. Saya tidak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Jangan salah, pengaruhnya Santiniketan ini luar biasa. Taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu inspirasinya dari Santiniketan, sekolah alam yang sekarang ada di Jakarta, di Parung, di Bogor, di Bandung, di Surabaya. Itu sebenarnya jiplak gaya Santiniketan. Jadi katanya Tagore, perjuangan pertama untuk merdeka itu jalurnya harus pendidikan, bukan perang. Semakin orang cerdas, semakin dia susah untuk dikuasai. Dan Santiniketan juga merupakan reaksi terhadap Inggris saat itu. Inggris bikin sekolah, sama persis kayak Belanda di sini bikin sekolah. Tapi sekolah-sekolah di tanah jajahan itu kan bukan sekolah yang untuk nyari ilmu, bukan sekolah yang untuk meningkatkan martabat orang lokal. Tapi sekolah itu dibikin untuk memenuhi kebutuhan kolonialisme. Di Indonesia, Belanda itu bikin sekolah HIS, MULO, dan lain-lain. Itu tujuannya kan biar dia dapat pegawai yang murah dan gratis bahkan. Orang-orang pintar nanti begitu lulus diangkat jadi pegawai untuk ngurusi wilayah jajahannya Belanda. Itu sehingga mentalitasnya orang sekolah zaman Belanda itu mentalitas pegawai. Pokoknya lulus nanti akan jadi pegawai. Jadi kalau kalian sekarang cita-citamu adalah jadi pegawai,
PNS itu mentalmu mental penjajah. Kamu adalah korban penjajahan. Jadi dulu orang cita-cita, dan banyak orang yang tidak mau. Meskipun ikut sekolah, yang dijadiin pegawai banyak yang tidak mau. Saya ada beberapa keluarga yang daripada jadi pegawai milih dagang, dan sampai sekarang kaya karena dagang, bukan karena jadi pegawai. Cuma sekarang kan cita-cita mungkin hampir 90% yang di sini kan seandainya besok lulus terus jadi PNS, apalagi dosen, enak mesti kan gitu. Mimpimu kan mimpi pegawai. Padahal kalau kamu nggak percaya, coba tanyain pegawai negeri, mulai guru, karyawan, sampai dosen itu, cari yang nggak mengeluh. Hampir semua mengeluh. Nah kok kamu mau-maunya pengen jadi pegawai? Semuanya mengeluh kok. Cuma ya memang di Indonesia hari ini kan profesi apa sih yang nggak ngeluh? Presidennya mengeluh, DPR-nya mengeluh, dosennya mengeluh, mahasiswanya apalagi mengeluh. Jadi ya sak negara itu isinya mengeluh semua. Gusti Allah mesti judek mikir. Dikasih nikmat luar biasa, nggak ada yang bersyukur, semuanya sambat. Oke, Santiniketan didirikan untuk mendidik rakyat India, mulai kasta yang paling bawah. Dan ini antitesis terhadap sekolah-sekolah formal. Gayanya persis sekolah alam. Sekolahnya di luar, di bawah pohon. Kurikulumnya kurikulum praktis, life skill, kepribadian, dan yang sejenis itu. Tidak jelimet-jelimet. Untuk kebutuhan kehidupan. Terus Santiniketan. Beberapa penyair Indonesia alumni sana. Yang saya tahu alumni sana itu Sanusi Tane. Pernah belajar ke sana. Sekarang Santiniketan itu jadi universitas, namanya Viswa Bharati. Jadi Universitas Viswa Bharati. Kalau ada yang mau ngambil beasiswa boleh ke sana. Ini tinggalannya Tagore. Meskipun sudah nggak sepersis zaman itu. Kalau zaman itu memang masih terbatas, apa-apanya jadi kayak lesehan di luar gitu. Atau ngaji filsafat kita bawa keluar aja, khususnya besok kalau hujan ya. Iya, kembali ke alam, hutan-hutan. Dulu waktu kalian kecil kan seneng tau hutan-hutan. Kalau ada hujan, dalam rumah malah lari-lari keluar. Sekarang kan kebalikannya. Begitu hujan kamu lari-lari cari ngiyup pinggir jalan dan seterusnya. Alasanmu karena khawatir pilek. Kan itu alasanmu. Dulu kok enggak pilek loh. Dulu padahal masih kecil, sekarang sudah besar malah pilek kan. Dulu masih kecil enggak gampang pilek. Hidupmu kamu bolak-balik sendiri sih. Kayak katanya Tagore kan, kamu sendiri yang bikin enggak natural. Jadinya kena angin sedikit batuk, kena hujan sedikit flu. Yaitu kamu sendiri yang bikin ringkih. Harusnya manusia enggak seringkih itu. Tapi ya kamu sendiri yang bikin. Mungkin gaya hidupmu, gaya makanmu, waktunya tidur kamu makan, waktunya makan kamu tidur. Iya kan? Waktunya belajar kamu ngobrol, waktunya ngobrol kamu gitaran. Kapan belajarnya? Oke. Filosofinya sama, kayak hampir semua pikiran-pikirannya. Harmoni, kebebasan, kreativitas, komunikasi. Jadi pendidikan itu harus mengajarkan harmoni, harus membebaskan, mendorong kreativitas, dan dilakukan secara komunikatif, bukan doktrinasi. Itu filosofinya Santiniketan. Bagi yang tertarik dengan filsafat pendidikan, tema-tema ini boleh diangkat. Filsafat pendidikannya Rabindranath Tagore. Dan ini nanti yang diadopsi oleh Taman Siswa pada zamannya. Jadi pendidikan
pendidikan itu nggak harus terlalu banyak mata kuliah, terlalu banyak yang diajarkan. Kalau di Indonesia ini kan, kamu mengangkat tasnya anak SD dia bisa, iya, beratnya luar biasa. Jadi satu mata pelajaran itu bukunya bisa 5. Buku paket, buku LKS, buku PR, buku ulangan, sama buku tulis biasanya. 5 satu mata pelajaran. Kalau sehari 3 mata pelajaran, berarti di tasnya ada 15 buku. Tuh, apa enggak luar biasa? Yang kuliah aja buku tulis enggak punya. Ya kan? Kamu neng kampus cuma sanggup HP sama kertas sak lembar. Ya, itu pun waktu dosennya ngomong ya kamu apa ya nulis, paling gambar. Dosennya digambar gitu. Ya, itu. Jadi saya tidak tahu sekarang apa masih ada yang kayak gitu. Itu zaman saya dulu sekali. Ya. Berarti stagnan hidup di masa lalu. Dulu kan gitu. Saya dulu pernah disuruh maju ke depan kelas gara-gara nulis hanya sak lembar. Itu dosennya agak killer, jadi dianggap, wah kamu ndak niat kuliah ya. Belum ndak Pak, nanti tak pindah di buku di rumah. Ndak percaya. Suruh berdiri di depan kelas. Wah susah. Zaman dulu masih banyak dosen yang killer. Pernah di kelas itu ngantuk terus dimarahi. Kuliah jangan tidur, ayo wudu di luar. Wah, wudu akhirnya. Terus begitu ngawanu, ayo berdoa, doa sebelum belajar. Apa ya doa sebelum belajar itu? Jadi zaman dulu masih gitu. Saya sekarang nggak ada mungkin dosen gitu. Tak coba sekali-sekali. Seru mungkin ya. Ayo ngantuk, ayo wudu, baca doa kan gitu. Oke. Ya. Jadi harmoni, kebebasan, kreativitas, komunikasi. Ini pendidikan untuk manusia. Karena itu harus ada komunikasi, jangan satu arah. Pendidikan harus mendorong kreativitas. Jangan cuma dicekoi, jangan cuma dikasih makan, jangan cuma dikasih beras, tapi kasih juga kail biar dia kreatif. Jangan cuma diceramahi, tapi suruh menghasilkan sesuatu, atau latihlah dia biar bisa menghasilkan sesuatu. Kreatif dan bebas. Pendidikan yang jelek dalam konteks kebebasan adalah pendidikan yang isinya hanya menyuruh dan melarang. Ayo tugas kita satu semester ini. Yang kedua tidak boleh ini, tidak boleh itu alamat itu sudah. Kamu masuk penjara sudah. Iya, jadi isinya hanya perintah dan larangan. Tidak ada komunikasi. Jadi pendidikan harus bebas dan membebaskan. Yang terakhir, menanamkan jiwa harmoni. Jiwa harmoni itu gimana caranya yang manusia jadi manusia dan memposisikan dirinya di alam semesta sebagai manusia. Dengan dia bergaya sebagai manusia, alam akan harmonis. Ada yang bergaya sebagai Tuhan, alam semesta diatur, dihisab, dieksplorasi sakarepe dhewe. Dia harus jadi manusia, mengambil alam sesuai kebutuhannya dan berperan sesuai posisinya. Dan setiap manusia harus dilatih ini. Jadi keywordnya pendidikan berkualitas menurut Tagore adalah harmoni, kebebasan, kreativitas, dan komunikasi. Oke, lagi. Oleh karena itu, pendidikan yang ideal itu cirinya adalah humanisasi, liberasi, problem solving, jalan untuk pencerahan, jalan untuk mengembangkan kepribadian, dan menumbuhkan rasa harmonis.
Besok kalian kalau bikin sekolah sendiri, bikin kampus sendiri, bikin lembaga pendidikan sendiri, perhatikan ideal-ideal itu. Bisa semuanya syukur, kalau enggak salah satu apa salah duanya, enggak apa-apa. Harus humanisasi, ini karakter dasarnya, bolak-balik diomongkan yang humanisasi ini. Memanusiakan manusia. Jangan merobotkan peserta didik, apalagi menghewankan peserta didik. Menghewankan itu ngelatih mereka jadi kayak hewan, saling menjatuhkan, fokusnya pada ambisi, ngelatih mental. Kompetisi itu kan mental agak hewan kan. Barang siapa yang ranking 1 nanti tak kasih hadiah lo. Itu kan ngelatih anak didik untuk aku harus ranking 1 ini. Gimana caranya aku ranking 1? Kalau aku tidak bisa, temanku juga jangan. Oh, itu alamat itu sudah tidak liberasi. Jangan semangat kompetisinya besok-besok saja. Kamu boleh maju semaju-majunya, cepat secepat-cepatnya, tapi tidak usah harus dalam model kompetisi. Kompetisi itu berarti kalah menang. Kalau ada kalah-kalahan dan menang-menangan, biasanya nanti ada superior inferior, dan hasilnya tidak human, tidak memanusiakan manusia. Hari ini anak kecil sejak PAUD aja kan sudah diajar kompetisi. Sudah bisa apa? Anak kecil 3 tahun sudah bisa apa? Bisa Al-Ikhlas, hafal juz amma, hafal, wah bagus. Itu bikin yang lain yang tidak hafal kan terus jadi minder. Aku kok tidak hafal. Bapak itu anakku tidak hafal juga ya. Semangat kompetisi. Iya kan? Tidak manusiawi akhirnya. Jadi jangan dilatih. Kalau kamu punya adik, besok punya anak, bikin dia jadi manusia aja. Jangan bikin dia jadi mesin. Jangan bikin dia jadi komputer. Bikin jadi komputer itu apa-apa hafal, tapi untuk hidup dia tidak bisa. Hafalan Quran, hafalan teori, hafalan matematikanya luar biasa, tapi untuk hidup dia tidak bisa. Terbiasa menang, kalau kalah dia bunuh diri mesti. Tidak terbiasa kalah. Makanya lahirnya teori emotional quotient Daniel Goleman itu kan karena ada mahasiswa yang pinternya luar biasa, nilainya selalu A. Suatu ketika ada satu dosen yang ngasih dia nilai amin, dan dia nggak terima. Dia merasa nilainya harus A. Terus dia pulang ke rumah, ngambil pistolnya bapaknya, kembali ke sekolah, gurunya ditembak. Ya kan? Nggak terbiasa kalah. Kalau kamu kan nggak sudah terbiasa E, terbiasa D, jadi ya, jadi ya, siapa dapat nilai D, ya, siapa. Saya malah kaget Pak kalau dapat A itu. Iya. Yang lain komplain dapat E, kamu kaget dapat A. Nanti dosennya ditanya, Pak kok saya bisa dapat A Pak? Mesti gitu. Nanti dosen, oh iya lupa, harusnya kamu gak A, malah A. Tidak apa-apa lah. Oke, humanisasi dan liberasi. Apa sih tujuannya liberasi itu? Karena yang hakikatnya ilmu itu kan untuk kesadaran diri, menyadari manusia baik dalam posisinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan satu-satunya jalan agar orang bisa sadar itu biarkan dia berpikir sendiri tentang dirinya. Karena setiap pribadi itu unik. Jangan dikasih teori untuk memahami diri setiap orang. Tak kasih tahu ya, dirimu itu kayak gini, tidak bisa. Yang bisa ngerti dirimu itu dirimu sendiri. Maka liberasi, bebaskan besok anak didikmu untuk mikir sendiri, untuk menjawab pertanyaan siapa aku. Tidak harus dikepung dengan banyak teori dulu, biarkan dia mikir. Jadi pendidikan yang membebaskan. Kenapa begitu? Biar dia tidak teralinasi, tidak terasing. Yang ada di kepalamu selama ini, kapan orang baik, kapan orang kacau, kapan orang rusak, itu kan teori semua.
hubungannya sama hidupmu kan nggak jelas. Maka kalau model Tagore, bebaskan orang berpikir sendiri tentang dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu rumus subjektif. Setiap orang silahkan mikir sendiri-sendiri, nafasnya masing-masing. Tidak bisa kamu yang pintar aja yang mikir aku manut. Tidak bisa, karena setiap diri itu unik. Jadi prinsip kedua pendidikan itu harus liberasi. Yang ketiga, kalau bisa ilmu apapun itu konteksnya problem solving. Jangan berhenti di buku. Kamu punya ilmu itu kan senjata untuk hidup secara nyata. Teorimu yang numpuk-numpuk itu harusnya untuk mengatasi problem real kehidupanmu, problem solving. Kita sudah ngaji filsafat mungkin sudah hampir 100-an kali pertemuan. Lah itu gunakan. Mana yang pas untuk hidupmu, pakai aja. Pakailah itu untuk problem solving, menyelesaikan problem-problemmu. Kalau nggak bisa, itu alamat sia-sia kamu belajar tiap malam kesini. Ngapain? Mending nonton sinetron. Sekarang saatnya stand up comedy. Iya, biasanya nonton TV, sekarang enggak. Ya kan, kamu bela-belain kesini kan kamu pengen dapat sesuatu. Enggak masalah dapat sesuatunya, kalau sudah dapat dipakai enggak. Kalau enggak dipakai mubadir. Dan mubadir itu temannya setan. Ngapain kamu ilmu yang mubadir? Ilmu itu kan besok dituntut pertanggungjawabannya. Kamu dikasih Allah kesempatan ngerti ilmunya Tagore, kamu pakai buat apa? Kan gitu nanti hisabnya. Pak itu dulu iseng-iseng aja Pak, nggak sengaja pahamnya Pak. Kalau nggak peduli, pokoknya kamu dikasih kesempatan ngerti Tagore, kamu pakai apa? Problem solving. Yo, kalau yang Tagore kan jelas problem solvingnya apa. Nanti ilmu dari dia kamu pakai apa, sebenarnya medannya jelas. Tinggal kamu mau apa enggak pakai, atau lupa apa enggak, atau sengaja lupa apa enggak. Itu. Terus jalan pencerahan. Pendidikan harus jadi media pencerahan. Pencerahan itu saya sering pakai istilah bikin orang meletik. Ada momen wow, momen eureka, momen kayak Buddha di bawah pohon Bodhi. Kita ngaji sepanjang ini kan, coba dari pikirannya para filosof kemarin-kemarin, siapa tahu ada yang tiba-tiba membuka mata kita. Wah iya, ternyata itu loh. Itu pencerahan namanya. Ada kesadaran yang tiba-tiba muncul. Kayak saya tadi cerita di awal, sebenarnya ancang-ancangku mau ke barat, tapi tiba-tiba kok baca syairnya Joyoboyo, terinspirasi di situ. Terus udah kita para pujangga aja deh dulu. Nah itu namanya ada momen wow, ada momen pencerahan. Nah cari ini step by step langkahmu nyari ilmu. Ya nanti mungkin nggak disengaja, mungkin dari dosen yang paling kamu benci tiba-tiba kamu dapat pencerahan, mungkin bisa. Saking bencinya kamu, kurang ajar, awas besok tak bantah di kelas. Terus kamu baca-baca dan tercerahkanlah kamu. Ini gara-gara dosen itu kamu mau baca buku. Biasanya nggak mau. Nah itu kan, jadi kita nggak tahu jalannya. Tapi pendidikan harus membuka jalan bagi pencerahan. Terus kepribadian. Jadi gimana pendidikan itu mengupgrade kapasitas etik dan etikatmu, kapasitas moral dan estetikmu, mengupgrade kepribadian. Tidak boleh pendidikan itu hanya sifatnya informatif, numpuk pengetahuan baru, tidak ada gunanya. Dia harus punya imbas, kepribadianmu semakin luar biasa. Itu yang sebenarnya nyambung dengan ayat yang bilang yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Kenapa sih orang yang ilmunya tinggi itu derajatnya juga tinggi? Karena harusnya implikasi dari ketinggian ilmu itu juga kualitas kepribadiannya meningkat.
Dan orang yang kualitas kepribadiannya meningkat, itu juga derajatnya tinggi di masyarakat. Jadi saya bilang tadi ya, intinya di etika dan etiket. Etika itu sikap batinnya, etiket itu sikap fisiknya. Etika itu menghargai orang tua, etiket itu cium tangannya. Dan itu harus di-upgrade kapasitasnya. Itu pengembangan kepribadian namanya. Cara makan yang benar itu etiket. Cara minum yang benar itu etiket. Minum yang benar jangan pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanan, itu etiket. Contohnya, terus yang terakhir, menumbuhkan rasa harmoni dengan alam semesta.